pernikahan tanpa restu orang tua itu tidak ada dalam rukun nikah. Yang ada dalam rukun nikah yaitu hanya mempelai laki-laki, mempelai wanita, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, saksi, ijab dan kabul, dan wali. Jadi restu orang tua itu dalam rukun nikah itu tidak ada. Namun setelah saya pahami dari rukun nikah tersebut, ternyata yang pertama yang memang tidak membutuhkan wali itu memang pengantin laki-laki. Pengantin laki-laki itu kan, mempelai laki-laki itu kan meskipun tidak menggunakan wali, tanpa restu orang tua pun dia tetap sah nikahnya secara rukun, secara hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Tapi berbeda lagi kalau perempuan. Kalau perempuan ini kan harus dengan adanya wali gitu. Kalau adanya wali dan wali tersebut meridhoi terhadap pernikahan perempuan tersebut, maka pernikahan itu dikatakan sah gitu. Tapi kalau walinya tidak setuju ataupun tidak meridhoi atas pernikahan ataupun tidak merestui, otomatis pernikahan wanita tersebut batal gitu. Nah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan mungkin dari teman-teman, ya kan? Kalau menurut pendapat saya tadi kan emang udah jelaskan saudara Ubay kalau dalam mazhab Syafi'i itu rukunnya hanya mempelai laki, mempelai wanita, wali, 2 orang saksi, sigar dan ijab kabul atau ijab kabul kan. Tapi itu Imam Syafi'i itu berpendapat kalau wanita yang udah balik terus berakal sehat tapi dia tuh masih gadis, maka harus dengan walinya. Kalau enggak tuh maka pernikahannya enggak sah, kecuali perempuan itu janda, maka dia tuh bisa nikah tanpa restu dari orang tuanya, tetap sah gitu. Berarti kalau seorang janda meskipun tanpa wali boleh sah. Boleh tetap sah pernikahannya. Kecuali yang masih gadis harus dengan restu orang tuanya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, seorang wanita yang udah balik, berakal sehat, boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Jadi tuh yang perawan ke yang maksudnya yang belum pernah nikah ke atau yang udah pernah nikah, tetap boleh nikahkan diri sendiri tanpa wali, asalkan calon suami dan calon istrinya tuh sekufu. Maksudnya sekufu tuh sederajat gitu, sederajat dalam ya menurut kriteria masing-masing kan banyak kan sederajatnya tuh kayak gimana gitu. Ya, saya pun juga pernah mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi ridallahi fi ridha walidaini wa suhtullahi fi suhtu walidaini. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua dan murkanya Allah itu tergantung murkanya orang tua. Jadi kalau pernikahan tanpa ridho dari orang tua, maka pernikahan tersebut tidak akan mendapatkan berkah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala juga tidak ridho terhadap pernikahan. Maka kemungkinan besar dalam pernikahan tersebut bisa sering terjadinya percekcokan dalam keluarga dan bahkan bisa terjadi perceraian terhadap pernikahan tersebut. Karena orang tua itu kalau sudah tidak merestui, kemungkinan orang tua itu akan jauh silaturahminya terhadap anaknya. Dan kalau sudah orang tua itu tidak ridho, maka otomatis Allah juga tidak akan ridho. Tapi saya tadi kurang paham mengenai atau gimana ya, mengenai janda itu. Kok bisa janda itu tanpa adanya wali kok bisa disahkan? Nah, karena tuh sedangkan yang saya pahami, seorang perempuan itu harus ada wali, kecuali laki-laki. Tanpa adanya wali itu tetap sah, ataupun tak ada restu dari orang tua itu tetap sah. Tapi restu orang tua itu
juga dibutuhkan, karena restu orang tua itu adalah sebuah doa. Untuk berkah. Sedangkan doanya orang tua itu diibaratkan seperti doanya Nabi Muhammad untuk umatnya, gitu. Kalau menurut pendapat saya, Jadi mungkin ada dalil ya dari pendapat tadi yang janda itu boleh menikahkan. Yang saya pahami mengenai janda tadi, saya memang pernah menemukan hadis dalam kitab Bulughul Maram nomor 15, boleh dibuka. Itu maksudnya janda itu bukan memilih ataupun menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, bukan, tapi di situ seorang janda itu menikah dengan pilihannya sendiri. Menikah dengan pilihannya sendiri, tetap dia membutuhkan wali. Tetap membutuhkan wali. Maksudnya itu yang saya temukan. Sedangkan kalau perempuan masih perawan ataupun masih gadis, dia seorang orang tuanya itu harus minta izin dulu terhadap gadisnya. untuk Apakah memberikan. apakah kamu mau menikah dengan orang itu? Nah, saya rasa ini hadis ini menerangkan pernikahan yang tak boleh ada paksaan dari orang tua. Nah, di situ menjelaskan seorang janda ataupun seorang perawan itu memang harus menikah dengan pilihannya sendiri tanpa ada paksaan gitu. Itu menurut saya, soalnya yang saya pahami setiap wanita selama masih dia ada walinya, bahkan kalau tidak ada orang tuanya itu masih ada kakeknya ataupun kerabatnya gitu yang walinya. Tapi kalau perempuan itu boleh, kalau laki-laki itu baru tak masalah meskipun tidak ada wali gitu. Mungkin ya kurang sependapat juga ya dengan saudara, mungkin ini tadi salah pahaman atau mungkin memang saya gitu, atau mau ditambahkan lagi. Kalau menurut pendapat saya, maaf tapi kalau sebelumnya pendapat saya salah atau kurang benar, tolong bisa ditambahkan lagi. Iya. Kalau yang tadi kan saya bilang kan janda atau perempuan yang sudah menikah itu bisa tanpa wali. Maksudnya tuh kalau ada walinya pakai wali. Tapi kalau misalnya tidak ada walinya gitu, atau lagi di tempat yang jauh gitu, tidak ada yang kenal gitu kan, dia bisa menikahkan dirinya sendiri gitu. Gimana sih, kayak dia tuh bisa menikah tanpa wali kan, soalnya dia bisa bawa dirinya sendiri untuk menikah gitu. Tapi tetap membutuhkan wali. Tahu. Tapi tetap membutuhkan wali sebenarnya kan. harus ada wali. Kalau memang orang tuanya itu lagi jauh, maka nanti bisa orang tuanya bisa telepon diwakilkan sama penghulu. Biasanya ada kan penghulu atau saudara atau kakeknya atau pokoknya yang syarat menjadi wali gitu. Itu jadi kalau memang seorang janda itu tadi bisa mengawinkan sendiri, tak bisa. Karena dalam kitab Bulughul Maram itu saya pernah baca juga, seorang perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri gitu. Jadi dia harus pakai wali, kecuali seorang laki-laki. Jadi kalau pernikahan tanpa restu orang tua, seorang perempuan kalau sudah tidak direstui oleh orang tua, maka pernikahan itu bisa berakibat batal, tidak sah. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu meskipun tanpa restu orang tua, akan tetapi rukun dan syarat nikahnya itu tetap terpenuhi, maka masih tetap sah. Cuman dia tidak mendapatkan restu dari orang tua. Gitu. Karena restu orang tua ini juga sangat penting bagi kehidupan dalam keluarga. Ya, ingin mendapatkan sakinah mawaddah warahmah itu ada juga dalam doa orang tua gitu. Saya mau menambahkan, tadi kan udah dijelaskan Ubay sama Anggi kan udah dalilnya. Kalau saya ingin menambahkan dampak nikah yang tidak direstui, itu dampaknya pasti putusnya hubungan antara anak dengan kedua orang tua, terus berakibatkan anak itu kawin lari. Otomatis kalau dia udah kawin lari, perkawinannya kan sudah tidak sah. Dan kalau dia berhubungan intim pun bukan halal tapi haram, jadi dia berbuat dosa. Itu dampaknya. Terus pasti ada alasan
orang tua kenapa pernikahannya tuh tidak direstui, itu tuh pasti ada, tidak mungkin tidak ada alasan tuh. Mungkin yang pertama karena laki-lakinya maaf tidak sederajat ataupun ekonominya kurang, kayak orang tua tuh kayak tidak yakin kalau anaknya tuh bisa dibahagiakan, karena pihak cowok tuh orang tuanya tuh tidak yakin, ataupun karena banyak kasusnya tuh kayak beda agama, Islam sama apa gitu kan. Itu alasan yang pertama lah, paling penting. Kalau orang tua tidak setuju gitu pasti kalau udah beda agama. Terus karena cowoknya kasar, takut anaknya nanti setelah nikah dikerasin, itu tuh pasti ketakutan orang tua. Apalagi kayak orang tua tuh kan pasti ingin terbaik buat anaknya, bukan malah menjerumuskan anaknya ke menjerumuskan anaknya ke menjerumuskan anaknya ke menjerumuskan anaknya. Terus takut anaknya tidak bahagia, itu otomatis tuh alasan kenapa orang tua tidak merestui. Sudah sekian. Mungkin masalah ini sudah bisa dapat dipecahkan ya, meskipun tidak terlalu lengkap ya. Yang pada intinya pernikahan ini kalau memang tanpa restu orang tua, bagi seorang laki-laki itu masih tetap sah, cuman dia tidak mendapatkan ridho dari orang tua ataupun dari Allah. Nah, sudah jelas tadi hadisnya. Kemudian kalau bagi seorang perempuan itu memang harus mendapatkan restu dari orang tua. Berarti kalau tanpa restu orang tua, tanpa adanya wali, maka itu tetap tidak sah. Gitu. Karena seorang perempuan ini harus adanya wali, rukun nikah, adanya wali bagi perempuan. Kalau tak ada maka pernikahannya tidak sah. Itu ya, mungkin kita bisa paham ya, paham kan? Paham. Mungkin ada yang mau menambah lagi? Cukup paham, cukup jelas paham. dengan hadis-hadis dan penerangan tadi. Ya mungkin ini ya, juga dijelaskan juga pernah dalam hadis Nabi, wanita tidak bisa menjadi wali wanita dan tidak bisa pula menikahkan dirinya sendiri. Kalau dia menikahkan dirinya sendiri, itu termasuk zina, karena tak sah bagi wanita menikahkan dirinya sendiri. Harus ada wali pokoknya, harus ada restu dari orang tua. Kan kebanyakan kalau sudah orang tua tidak merestui hubungan anaknya, anak perempuannya, otomatis orang tua itu tidak akan hadir, tidak mau menjadi walinya. Nah, itu yang mengakibatkan tidak sahnya pernikahan. Ya mungkin hanya ini yang kita bahas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke.